Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau jawab pertanyaan nih ya. Oh iya, sebelumnya selamat datang di channel perawatan luka peluk teman-teman. Ya, semoga masalah luka teman-teman yang teman-teman sedang hadapi atau yang teman-teman sedang rawat bisa lekas membaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sesi konsulen ini teman-teman, konsultasi luka online ya. Jadi ini ada pertanyaan gini teman-teman. Itu biofilm putih-putih hanya di sabun-sabun antiseptik atau perlu dikuret-kuret sampai berdarah biar semua warna merah tanpa ada keputihan seperti jeli tebal ya. Jadi kalau biofilm sendiri teman-teman biasanya memang dia ini melapisi luka. Kalau teman-teman ngerawat lukanya cuma disiram-siram NaCl, otomatis lendir yang nempel di luka, biofilm yang nempel di luka itu nggak bisa hilang teman-teman. Nah itulah kalau dressing perawatan luka konvensional itu lukanya lebih lama sembuh biasanya. Nah, kalau di perawatan luka modern, ya ini tuh harus dicuci menggunakan sabun khusus cuci luka, khususnya yang ada antimikrobanya biasanya yang memang gua gunakan, yang gua produksi sendiri gitu teman-teman. Ya, jadi nanti ketika teman-teman ya pokoknya pakai sabun merek apapun ya asal khusus cuci luka, pas dicuci biasanya lendirnya tuh pada ngikut teman-teman. Jadi pas dicuci itu dia banyak lendirnya kelihatan kok, pasti kelihatan di headstone nempel gitu teman-teman. Ya kayak ingus gitu teman-teman. Nah, hal tersebutlah yang bisa mengurangi adanya paparan biofilm atau enggak jelly gitu apa ya teman-teman, lendir yang lapisin luka. Nah, dengan dicuci nanti lendir itu pada luruh teman-teman. Nah, cuman ada beberapa memang kejadian yang lendirnya ini agak-agak lengket teman-teman, nempel banget. Nah, kalau kayak gitu, kalau udah kita cuci lendirnya kita udah ilangin ya, biasanya gue ambil pakai kasak kering gue tempel, biasanya lendirnya akan keikut. Nah, di video tadi di di pertanyaannya, itu apakah harus dikuret-kuret sampai berdarah? Nggak perlu teman-teman. Kalau bisa yang diambil itu hanya yang lendirnya aja. Ya emang ada gimana ya caranya tuh, ada ngelupas ya teman-teman. Ya dia tuh nggak boleh kedalaman, nggak boleh ketipisan juga biar bisa keangkat teman-teman. Ya kalau teman-teman masih nggak berani ya teman-teman bisa sebenarnya menggunakan cairan antiseptik ya, bisa pakai PHMB atau enggak HOCl ya. Jadi dikompres aja udah, habis itu gosok ya. Nanti seiring berjalannya waktu, apalagi kalau biofilmnya juga dirasa masih hilang, tambahin aja antimikrobial ya di salepnya, pakai yang ada kandungan silvernya, atau enggak tambahin iosop teman-teman, iodosop. Apa sih iosop ya, yang bubuk itu, bubuk iodin ya, seperti itu ya. Nanti dengan seiring berjalan waktu dia pasti akan hancur dengan sendirinya ya. Jadi itu aja sih tips dari gue ya, sepengalaman gue pribadi. Gue jarang banget kuret-kuret sampai berdarah ya, karena gue menghindari banget justru berdarah ya. Kenapa? Karena takutnya ada bagian-bagian tertentu yang udah nonjol malah tambah nonjol lagi. Biasanya kalau kita bikin berdarah itu nanti jaringan tumbuh lagi, kecuali memang lukanya itu masih cekung ya, kita berdarahin sedikit sih nggak masalah. Ini seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada kasus masalah biofilm ya, gue nanganinnya seperti itu, cuci pakai sabun cuci luka ya kan, lendir pada habis, tempel kasak kering, ambil langsung tarik ya kan pelan-pelan, nanti lendir ngikut biasanya ke situ. Habis itu boleh pakai cairan PHMB kompres ya, digosok sedikit nggak apa-apa teman-teman ya, diusap sedikit gitu biasanya nggak masalah. Beberapa kadang-kadang kalau biofilm yang nggak terlalu kuat biasanya dia akan ikut ke gosok ke kasanya. Tapi kalau biofilmnya masih dirasa masih tebel ya, teman-teman bisa campurin cari salep yang ada kandungan antimikrobanya, kasar seperti itu. Nanti di pertemuan berikutnya biasanya biofilmnya akan lebih mudah untuk diangkat. Itu pengalaman gue ya teman-teman ya. Mungkin di sini banyak praktisi luka yang lebih berpengalaman dari gue, boleh sharing di kolom komentar. Sekian videonya dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.